Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat fillah? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Alhamdulillah, pagi yang cerah. Ya, beberapa hari yang lalu sempat turun hujan beberapa hari dengan intensitas curah hujan yang rendah. Tapi hari ini ya begitu terik, memulai hari dengan semangat pagi. Oh iya, pagi hari ini diawali dengan sibuk dengan pekerjaan rumah, dengan anak-anak sudah ke sekolah, suami dengan pekerjaannya. Nah, kita awali dengan membersihkan atau beres-beres rumah. Ya, maaf ya sahabat fillah kalau kemudian kondisi rumah saya dengan melihat temboknya dengan cat yang sudah banyak terkelupas, ya maklum karena sudah lama sejak meninggal mama ibu saya, itu tidak lagi ya diperbaiki atau dicat ulang. Perlu sih sebenarnya, tapi belum masuk perencanaan dalam waktu dekat ini karena membutuhkan waktu yang memang butuh diluangkan untuk itu. Ini juga ada kursi kayu di depan ya yang sudah tidak lengkap lagi kayunya, itu habis terbakar gara-gara anak waktu main dengan korek api ya, tanpa pendampingan orang tua atau di luar dari pengawasan kami sebagai orang tua, ya akhirnya terbakar itu kursi ya. Tapi alhamdulillah mampu segera kami padamkan api itu. Tapi rencana untuk membuang kursi itu ya selama kemudian masih bisa terpakai, masih bisa dimanfaatkan, itu tidak kami lakukan ya, sekalipun kelihatannya kurang enak ya, kurang sedap dipandang, tetapi manfaatnya masih bisa kemudian dipakai. Rumah ini adalah rumah orang tua saya, jadi saya dengan dua saudara tinggal bersama di rumah ini semenjak meninggal 3 tahun yang lalu mama saya. Ya kelihatan polos ya, rumah ini tidak ada hiasan yang kelihatan memperindah rumah saya karena ya saya membiarkannya apa adanya ya. Sebenarnya sih jendela itu memiliki gorden, hanya saja tidak saya pasang ya, membiarkan begitu saja keadaannya karena saya merasa cukup dengan kondisi rumah yang ada. Sekalipun sebagian rumah-rumah orang ya yang saya lihat meskipun kondisi sederhana rumahnya, tapi ya mereka berusaha untuk memperindah atau mendekorasi rumah mereka. Tapi ya kembali ke individu masing-masing ya sahabat fillah. Ya kalau saya sih sudah merasa nyaman dan sudah merasa cukup untuk saat ini kondisi rumah ya, rumah yang saya tinggali, rumah orang tua saya ya seperti ini. Oh iya, saya teringat ada satu paket saya yang sejak kemarin itu sudah sampai tapi belum saya buka. Jadi baru hari ini saya kemudian menyempatkan untuk membukanya. Sebenarnya sih paketnya itu isinya madu dengan beberapa ramuan campurannya. Ya terlambat sebenarnya saya terima ini. Seharusnya 2 atau 3 hari sudah sampai di rumah. Tetapi ketika saya cross check di pihak ekspedisi, katanya di sana terlambat sampainya itu karena banyaknya barang yang bertumpuk yang belum dikirim. Akhirnya terlambat saya minum. Seharusnya ya saya sudah nyambung minumnya ya madu ini. Sebelumnya saya sudah pernah pesan tapi saya cocok dan kemudian mau nyambung lagi minumnya, akhirnya terlambat ya untuk kemudian meminum ya madu ini. Nah ini dia ya isinya paket madu yang saya kemudian pesan, ada 2 dos ya, sengaja memang saya memesan 2 supaya tidak putus kemudian minumnya. Nama madunya ini Amara Manjakani Plus. Saya tidak endorse ya terkait produk ini, saya cuma berbagi informasi terkait khasiat yang saya dapatkan dari ya madu ya, madu Manjakani ini. Di sini tertulis Amara Manjakani Plus merupakan madu murni yang dipadukan dengan herba berkualitas yang berfungsi untuk menjaga kesehatan, kecantikan, keharmonisan pasangan suami istri.
Amara Manjakani Plus sangat baik untuk menjaga kesehatan rahim, mencerahkan wajah, dan memberikan sensasi tersendiri dalam hubungan intim pasangan suami istri. Nah, itu dia khasiat dari Amara Manjakani. Adapun komposisi tambahan dari madunya ini, ya ini manjakani, kayu rapet, kunci pepet, rumput Fatimah, serai, dan sirih merah. Nah, itu dia ya tambahan dari madu manjakani ini. Nah, sekarang saya mau minum ya. Aturan minumnya di sini ya 2 kali sehari dengan 1 kali minum itu 2 sendok makan. Jadi ya baru ini lagi kemudian saya meminum dari madu tersebut. Nah, aturan minumnya di sini ya terlebih dahulu dikocok-kocok ya, biar kemudian ramuan herbal yang ada di dalamnya itu bisa menyatu dengan madu, sehingga tidak ada endapan di bagian bawah ya botolnya. Sebenarnya ya saya meminum madu manjakani ini bukan tanpa sebab. Saya punya keluhan yakni keputihan yang berlebih, makanya saya berusaha cari informasi apa yang baik, yang aman, yang kemudian bisa mengatasi keluhan saya ini ya, tanpa kemudian meminum ya obat-obat kimia. Jadi ya saya cari informasinya dan saya temukan di grup dagang ya di WhatsApp. Nah, inilah kemudian yang saya dapatkan, dan ini sudah botol ketiga ya yang saya minum. Ini sebagai ikhtiar saya. Jadi mohon doanya ya sahabat Villa, semoga diberikan yang terbaik oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, setelah minum madunya ya kita bereskan kembali meja ini dan lanjutkan pekerjaan yang tertunda. Beres-beres rumahnya harus segera diselesaikan. Kalau dalam hal membersihkan rumah ya, kita sebagai ibu rumah tangga itu seharusnya menjadi pekerjaan wajib ya. Artinya rumah yang bersih tentu mencerminkan juga penghuni rumah tersebut ya. Tapi kalau kemudian saya dalam memaksimalkan membersihkan rumah itu, saya tidak sekaligus mengerjakan semua jenis membersihkan ya. Maksudnya ya saya cicil dalam per hari apa yang bisa kemudian saya selesaikan. Misalnya ya, kalau menyapu itu pekerjaan wajib ya, setiap hari minimal kemudian rumah itu bersih dari kotoran, dari debu-debu. Nah, kalaupun ada semacam nyetrika pakaian, mengepel, membersihkan kamar mandi dan yang lain sebagainya yang sejenisnya itu membersihkan, maka saya tidak satu hari ya atau setiap hari mengerjakan semua sekaligus, tapi saya cicil. Misalnya kalau hari ini saya menyapu dan kemudian mengepel, maka ya besoknya ya saya kerjakan lagi ya menyapu dengan misalnya menyetrika pakaian. Nah, berikutnya menyapu dengan membersihkan kamar mandi ya, seperti itu kemudian ya rutinitas membersihkan rumah ya bagi saya ya, karena beda-beda ya setiap orang, setiap ibu rumah tangga. Mungkin ada ibu rumah tangga dari sisi fisik mampu mengerjakan sekaligus dan secara cepat ya, melakukan semua pekerjaan beres-beres rumah. Tapi kalau saya pribadi yang dengan kondisi fisik itu tidak kuat melakukan semua itu. Jadi minimal kemudian lantai rumah itu bersih dan barang-barang yang berserakan kembali pada tempatnya. Terkadang jika suami libur kerja sering ya ikut
meringankan pekerjaan saya. Jadi dia juga ikut membersihkan rumah. Jadi ya ketika suami yang turun tangan misalnya menyapu, maka saya kemudian mengambil pekerjaan lain, yakni memasak. Artinya begini, dengan kemudian ikutnya suami meringankan pekerjaan rumah istri, bukan berarti merendahkan derajat suami, karena posisi suami sebagai kepala rumah tangga ketika kemudian ikut dalam mengurus rumah itu tidak mengartikan bahwa merendahkan derajat suami. Justru sebenarnya hubungan suami dan istri itu layaknya sahabat. Ya, kita kan bisa memahami bagaimana hubungan antara sahabat, saling melengkapi, saling kemudian ta'awun atau tolong menolong. Ya, tempat kemudian kita berbagi atau artinya saling curhat ya, dengan berbagai kemudian permasalahan. Ya, bukan hubungan seperti penggambaran antara tuan dengan pelayan. Ya, tidak seperti itulah yang kemudian penggambaran hubungan antara suami dan istri. Begitupun juga posisi sebagai istri, bagaimana kita berbuat yang menyenangkan hati suami. Ya, dengan kemudian hal itu ya bisa mendatangkan pahala bagi kedua belah pihak. Ya, kalau kita sebagai istri menyenangkan hati suami, ya minimal yang saya ketahui itu suami itu lebih senang. Ini contoh ya, suami itu lebih senang ketika dituruti, ya, diikuti apa yang menjadi kemauannya, ya, apa yang menjadi hal yang menyenangkan buat dia. Ya, contohnya ya ketika suami pulang kerja capek, ya minta dipijitin atau kita inisiatif yang memijat, ya itu kan kemudian menyenangkan, ya salah satu hal kecil yang menyenangkan hati suami. Sekalipun ya kita sudah berlelah dengan pekerjaan rumah, tetapi kita masih mau ikhlas ya untuk kemudian melepas juga lelahnya suami dengan memijit. Ya, itu bentuk kemudian ya saling menyenangkan kedua belah pihak. Suami menyenangkan hati istri dan sebaliknya istri menyenangkan hati suami. Insya Allah ya meraih pahala keduanya, ya seperti itu. Selama kemudian memberi kesenangan antara suami dan istri itu dalam hal yang ma'ruf, ya artinya dalam hal yang baik, bukan satu hal yang dilarang ya oleh agama. Nah, insya Allah ya keharmonisan dalam rumah tangga itu bisa diraih. Ya, memang dalam prakteknya cukup sulit atau bahkan apa yang saya katakan cukup mudah kedengarannya. Ya, tetapi disitulah kemudian dalam rumah tangga penuh dengan ujian. Ya, makanya ya kita kemudian sebagai suami ataupun istri ya senantiasa kemudian membekali diri kita dengan ilmu-ilmu dalam berumah tangga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Insya Allah ya akan kemudian diberi kemudahan ya dalam urusan-urusan rumah tangga. Nah, ini bersih-bersih rumahnya sudah beres, maka kita kemudian lanjut pekerjaan dapurnya. Nah, ini saya akan kemudian membersihkan ikan yang tadi pagi waktu suami mengantar anak-anak ke sekolah. Nah, beliau kemudian singgah di pelelangan ikan. Nah, ini ada ikannya yang baru akan saya bersihkan. Nah, ikannya ini cukup segar-segar ya kalau saya lihat ya. Harga yang kemudian dibeli satu kantung ini tuh 50.000. Nah, ini kemudian ikannya, tapi entahlah apa kemudian namanya ya, nama ikan ini. Ya, kalau saya pribadi dari sekian tahun membeli ikan, memasak ikan, belum betul-betul bisa menghafal ya atau mengingat nama-nama ikan itu. Tapi inilah kemudian ya jenis ikan yang saya beli. Nah, saat ini saya sedang membersihkannya dulu. Di dapur saya kerja ikan dengan ditemani oleh si Suki. Ya, nama kucing itu Suki, hewan peliharaan
suami dengan anak-anak. Ya, ini kucing pemberian dari teman suami yang mau pulang ke kampung halamannya di Jawa. Nah, pada saat itu anak-anak senang sekali dengan kucing tersebut. Ya, maka hari ini ya rezekinya sih Suki karena dapat makanan berlebih dengan isi perut ikan yang saya kasih ini. Cuma masalahnya ya ini si Suki suka membawa makanannya, entahkah itu tulang ikan, entahkah kemudian seperti ini perut ikan itu dibawa ya, dibawa ke kesek kaki. Jadi akhirnya ya bukannya kemudian meringankan pekerjaan saya dengan yang sudah ada, justru menambah karena saya harus membersihkan kesek kaki lagi yang ditempati si Suki ini makan. Nah, setelah kemudian ikannya selesai dibersihkan, setelah saya diamkan dengan memberi perasan air jeruk nipis dan garam agar amis ikannya hilang, kemudian saya beri garam dan kunyit bubuk untuk kemudian sebagai perasa ya bagi ikannya ini sebelum dibakar. Nah, ini sekarang saatnya saya akan membakar ikannya. Jadi saya bagi dua ikannya ya, separuh kemudian saya simpan di kulkas. Nah, ini 4 ekor ya saya akan bakar untuk kemudian makan siang sebentar. Saya baru teringat ternyata masih ada ikan sisa kemarin yang belum habis. Jadi saya ikut bakar saja sekalian daripada kemudian tinggal tidak ada yang makan, lebih baik saya bakar saja. Nah, karena waktu sudah hampir duhur, maka buru-buru untuk menyelesaikan urusan dapur ini. Jadi ini ada nasi yang sudah tadi saya masak setengah matang yang akan saya kukus, karena ya saya cara memasak nasinya ya seperti itu, 2 kali proses ya, dimasak dulu setengah matang baru kemudian dikukus. Ya sudah terbiasa ya cara masak nasi saya itu seperti itu. Nah, sambil kemudian menunggu ikannya selesai dibakar, nasinya matang, maka saya rehat sejenak ya. Tadi sudah sempat bersihkan badan dan kemudian mengganti pakaian ya, alhamdulillah ya bisa santai kemudian dengan makan semangkuk mie. Nah, ini dia ya mie-nya ya, campuran dalam mie saya ini ada kolnya. Kolnya tidak saya masak ya, saya cuma iris-iris, cuci kemudian turunkan dalam mie karena saya suka ya makan kolnya dalam keadaan masih krenyes-krenyes. Diberi kemudian 1 biji ya telur masak ya. Memang sih makan mie instan itu tidak ada nilai gizinya, bahkan tidak baik untuk kesehatan tubuh. Tapi ya jika dikonsumsi tidak dalam kondisi terus menerus atau setiap harinya, ya menurut saya masih cukup wajar, karena mie instan ya salah satu makanan yang murah dan bahkan merakyat ya. Tapi ya disitulah kemudian kekurangannya ya, tidak baik untuk kesehatan tubuh. Saya cukupkan sampai di sini dulu video saya kali ini.
Terima kasih sahabat Villa sudah menyimak. Jangan lupa subscribe ya channel saya, like, komen, dan share. Semoga kita bisa berjumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.